Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Halo, aku Aisyah Rahmah Putri. Panggil aku Aisyah ya. Assalamualaikum teman-teman. Halo, aku Anisya Sri Mariani. Panggil aku Anisya ya. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Raffi Nusantri. Tapi kalian bisa manggil aku Raffi. Assalamualaikum teman-teman, saya Salhabila sebagai Umi. Anisya, Hai. kamu sudah siap untuk pergi mengaji, Anisya? Sudah siap, yuk kita pergi bersama. Assalamualaikum anak-anak. Ayo yuk kita masuk ke dalam masjid. Baik, pengajian hari ini kita mulai dengan membaca surat Al-Alaq ya, dari ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau membaca? Raffi, Umi, mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah, Raffi. Nah, sekarang Umi mau cerita sejarah turunnya Al-Quran. Simak baik-baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril di usianya yang genap 40 tahun. Dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda kenabian. Di antaranya, ketika sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan kamu kepadanya. Kemudian, saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ruqyah shodiqoh atau mimpi. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Setelah bertahanus selama 26 hari di Gua Hiro, Muhammad didatangi oleh sesosok malaikat berwujud manusia ialah Jibril. Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Ketika pada saat itu Jibril berucap kepada Muhammad, bacalah. Namun pada saat itu Muhammad hanya berucap, saya tidak bisa membaca. Hal tersebut terulang selama 3 kali. Namun ketika perintah bacalah yang ketiga kalinya, Muhammad berucap, apa yang harus aku baca? Kemudian malaikat Jibril membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah Jibril menyampaikan wahyu tersebut dan menghilang dari hadapan Muhammad, Muhammad masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh ini. Kemudian Muhammad memutuskan untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Kemudian berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah merasa kebingungan, apa yang telah terjadi pada suamiku? Kemudian setelah suasana mulai tenang, Muhammad mulai menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Dengan perasaan takut dan bingung apa yang sebenarnya telah terjadi kepadaku. Kemudian Khadijah mengajak Muhammad untuk bertemu paman Waraqah. Beliau pasti akan tahu mengenai hal ini. Mereka pun pergi ke rumah Waraqah untuk menanyakan hal ini semuanya. Segera saja mereka berdua menemui Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Waraqah terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu. Wahai Muhammad, apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Waraqah. Waraqah menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat.
Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Waroko, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata, wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Faturah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Faturah terjadi begitu lama, hingga Rasulullah SAW bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Waroko meninggal dunia pada masa Faturah. Waroko meninggal dengan mulia karena ia bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat, dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih. Dan untuk memenuhi perintah Tuhan, bersabarlah. Setelah itu, wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir-akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah, dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ternyata Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya Umi. Turunnya berangsur-angsur. Betul sekali Raffi, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Oke anak-anak, sebelum ada yang bertanya lagi ke Umi tentang sejarah Al-Quran, kita ke taman yuk, kita bahasnya di sana. Kita lanjutkan ya. Siapa tadi yang ingin bertanya? Anisha, Umi. Umi, kenapa ya surat yang diturunkan pertama kali itu Al-Alaq terlebih dahulu, bukannya Al-Fatihah? Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali Anisha. Umi jawab ya, karena Allah yang telah memerintahkan itu dan disampaikannya oleh Jibril kepada Rasulullah untuk menempatkan surat sesuai dengan urutan yang Allah perintahkan. Aisyah, Umi, Aisyah. Aisyah ingin tahu, Umi, fungsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk apa sih, Umi? Sebagai pedoman hidup, juga pandangan dan pegangan untuk umat Islam. Satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Pesan dari Umi yang bisa Umi sampaikan hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Umi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.